Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yalpiani dengan NPMD 1A21003 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bank. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang eksponen, bab eksponen, dan logaritma. Yang pertama, kita akan belajar tentang eksponen dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi definisi tentang eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang ketiga yaitu menyelesaikan soal dalam bentuk eksponen. Selanjutnya, eksponen ini tidak hanya belajar pada pendidikan matematika atau dalam pelajaran matematika, tetapi ada juga di bidang keilmuan lainnya seperti kimia, fisika, ataupun ekonomi. Secara tidak langsung eksponen itu ada berhubungannya dengan bidang lainnya. Jadi, saya mohon kalian harus memahami apa itu eksponen ini. Nah, sebelum memulai dalam mengidentifikasi definisi, saya akan memberikan satu ilustrasi. Nah, kita flashback ke zaman 2021 atau 2019 akhir, yaitu kita ada namanya virus, yaitu virus corona atau virus COVID-19, yang dimana itu adalah virus yang ditularkan dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia lagi melalui air liur. Nah, kita ilustrasikan dengan sebentar. Pertama, katanya penyebaran virus pertama itu misalnya ada 2 orang. 2 orang ini adalah sudah tertular virusnya. Nih, saya gambarkan orangnya di sini. Nih, ini ada 2 orang yang sudah tertular virusnya. Nah, ternyata kedua orang ini menularkan 2 orang lainnya masing-masingnya. Jadi, ya orang pertama ini menularkan kedua orang lainnya yang berbeda ya, yang belum terjangkit virus corona. Nah, ini udah 2 orang, yang orang pertama. Nah, orang kedua sama halnya yang kayak tadi, menularkan kedua orang yang lainnya. Maaf ya, gambarnya jelek, maaf. Nah, keempat ini sama, masing-masing menularkan 2 orang kembali. Nah, ini ada 2 orang lagi. Ini ada Oke, selanjutnya menularkan juga ke 2 orang lainnya. Ya. Nah, dan terus berulang seperti itu. 2 orang pertama menularkan kedua orang lainnya. Orang selanjutnya menularkan kedua orang terus sampai akhirnya semua orang tertular. Nah, kita supaya lebih bisa menggambarkan ke sebuah tabel. Nah, di mana ini fase penularan? Nih, fase pertama ini kan fase pertama ya. Ini fase pertama. Fase pertama tuh ada 2 orang, betul?
ada banyak 2 orang yang tertular. Pada fase kedua ada berapa hitung? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang tertular. Pada fase ketiga ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Ada yang bisa ketebak kalau misalnya fase keempatnya berapa? Ya, betul. Ada 16 orang. Kalau 16 fase keempat ada 16 orang. Yang fase kelima yaitu ada 32. Kalau fase keenam ada 64 dan seterusnya. Nah, kalian sudah memahami konsepnya? Yang dimana 2 orang tadi masing-masing menularkan 2 orang lainnya secara orang yang berbeda. Ibu ada pertanyaan. Selanjutnya, nih, berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-10? Ini kan baru fase ke-6. Fase ke-10 berapa ya virus yang tertularnya? Atau pertanyaan kedua Ibu tuh adalah pada fase berapa? Pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virusnya sebanyak 32.768 orang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus lihat lagi pada fase yang tadi. Nih, kata kuncinya adalah setiap orang menularkan 2 orang lainnya. Berarti kita lihat pada fase pertama ke fase kedua itu dikali berapa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah dikali 2. Terus fase kedua, ketiga itu sama, dikali 2. Lanjutnya ke fase keempat, yaitu sama, dikali 2. Selanjutnya fase ke-6, dikali 2 dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa nih 2 ada berapa kali nih? Ada 2 dipangkatkan 1 karena 2 pertamanya adalah 1. Terus berapa? 2 kali berapa? Yang isinya 4. 2 pangkat berapa? Adalah 2 pangkat 2. Yang selanjutnya adalah bisa juga kan 2 pangkat 4 hasilnya? 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 ini dari sini bisa diubah juga menjadi 16, 2 pangkat 6. Kalau 32 diubah menjadi 2 pangkat 5. Kalau 6, 2 pangkat 6. Nah, bisa kalian lihat pada angka pangkat ini sama aja dengan fase penularannya. Ini fase pertama 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bisa kita simpulkan atau kita misalkan fase menularnya itu dengan N. Fase penularannya misalnya N. Berarti kita mendapatkan suatu notasi yaitu 2 pangkat N. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan nih sebuah notasi 2 pangkat N. Selanjutnya, kalian bisa menjawab pada soal pertama, yaitu berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-10. Nah, berarti 2, N-nya kan fase ke-10, berarti 2 pangkat 10. Sama dengan, bisa kalian kalkulator adalah ada yang tertulisnya adalah 1024 orang. Ternyata kalau fase ke-10 itu yang tertularnya ada 1024 orang. Nah, kalau yang kedua, pada fase berapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 32.768 orang? Yaitu masih pakai notasi yang tadi. Nih, 2 pangkat N sama dengan 32.768. Tetapi untuk mengerjakan soal ini kalian akan belajar di materi logaritma atau lebih lanjut lagi nanti di pelajaran logaritma. Nah, untuk sekarang kalian udah ada gambaran belum? Apa itu eksponen? Apa itu eksponen? Di sini udah ada sedikit-sedikit kata kuncinya dari pembahasan ini. Nah, kita lanjut. 1. Definisi bilangan berpangkat. Nah, ada yang tahu definisi bilangan berpangkat itu apa?
Nah, karena bilang berpang atau eksponen ini sudah kalian pelajari ya di SD ataupun di SMP, karena sekarang kita hanya mengulas aja. Nah, semisalnya nih, ibu punya A pangkat N, yang artinya A-nya ini ada sebanyak N faktor. Jadinya A kali A kali A kali A kali A sampai A-nya ada sebanyak N faktor. Nih, A-nya sebanyak N faktor. Berarti bisa kalian definisikan bilangan eksponen adalah bilangan bulat yang berpangkat atau adanya perkalian yang berulang sebanyak N, atau bisa kalian definisikan adalah perkalian yang berulang, yaitu bisa disebut dengan berpangkat atau eksponen. Selanjutnya, ada notasi yang harus kalian ketahui tentang A pangkat N. Nih, A pangkat N yang dimana si A-nya ini adalah bilangan pokok atau basis angka yang dipangkatkan, angka yang ada pangkatnya. Ingat, A itu adalah bilangan pokok atau basis. Kalian bisa ingatnya adalah basis, bilangan basis atau bilangan pokok. Nah, si N-nya itu sebagai pangkat atau eksponen yang dipangkatkan, ada pangkatnya. Ini A yang ada pangkatnya, ini adalah pangkatnya. A-nya itu adalah bentuk basis, N-nya itu adalah bentuk eksponen. Contohnya, Ibu punya contoh pertama. 2. Nih, ada 2 pangkat 6. Kita lihat pada notasi yang ini. A pangkat N, berarti si A-nya sebanyak N. Nih, N-nya adalah 6, berarti 2-nya ada 6 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Berapa nih? 2 kali 2 berapa tadi? Kan udah ya. Kalau 2 pangkat 6 berarti 64. Yang selanjutnya, 3 pangkat 5 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Kita lihat negatifnya dulu. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif, negatif. Berarti negatif. 3 kali 3 berapa? 3 kali lagi, dikali 3 lagi, kali 3 lagi adalah negatif. Negatif 243. Selanjutnya, ada soal yang ketiga. Sama halnya dengan tadi, ini kan bentuknya pecahan. Sama pecahan, berarti kalian harus ada banyak 1/2-nya sebanyak 3 kali. 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Itu 1 kali 1, 1. Kali 1 lagi, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Harus Ibu tekankan. Ini adalah 2-nya sebanyak 6, bukan 2 dikali 6. Berbeda ya konsepnya. Kalau 2 ada 6 kali, isinya adalah 64. Kalau 2 dikali 6 berarti isinya berapa? 12. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, kalau tadi kan bentuknya berpangkat ke bentuk notasinya. A kali A kali A dan sebagainya. Nah, sekarang kebalik. Gimana kalau si bentuk ke notasi berpangkatnya? Di sini lihat. Ada A kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Itu berarti di sini ada A. A-nya berapa pangkatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sini pangkat 7. Betul. Sekarang lagi 15. Berarti di sini basisnya ada berapa? 15. Pangkatnya berapa? 1, 2, 3, 4.
4. Berarti 15 pangkat 4. Nah, ini adalah bentuk definisi bilangan berpangkat atau definisi tentang eksponen. Kita ulas. Apa itu eksponen? Berarti eksponen adalah bilangan perkalian yang berulang. Bisa menjadi bentuk pangkat. Bentuk notasinya adalah A pangkat N. A-nya adalah bilangan pokok, N-nya adalah bilangan atau N-nya adalah pangkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Pada sifat-sifat eksponen ini, Ibu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat-sifat bilangan berpangkat positif, sifat-sifat bilangan 0 dan negatif. Yang ketiga adalah sifat-sifat bilangan eksponen pecahan. Yang pertama adalah sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama adalah kalau misalnya ada notasinya A pangkat M dikali A pangkat N, di mana si basisnya itu harus sama. Syaratnya si basisnya harus sama. Ingat ya, syaratnya si A-nya harus sama. Sama dengan si pangkatnya bisa ditambahkan. Jadinya A pangkat M ditambah N. Kalau A pangkat M dikali A pangkat N, di mana si basisnya harus sama, tetapi si pangkatnya berbeda, itu pangkatnya bisa ditambahkan. Atau bilangan berpangkat perkalian, pangkatnya bisa ditambahkan. Dengan catatan si A-nya tidak boleh sama dengan 0, terus si A-nya harus sama, M dan N-nya bilangan bulat. Contohnya, Ibu punya 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan, ini kan basisnya udah sama ya, sama-sama 5. Berarti di sini tinggal ditambahkan pangkatnya. 5 pangkat 4 ditambah 2. Sama dengan 5, 4 tambah 2, 6. Nah, kita buktikan. Nih, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Berarti si 5-nya ada 4 kali. Coba kita ini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini. Ininya 5 pangkat 2. Ini sorry Ibu kurang 5-nya. Ada 2. 1, 2. Oke, udah kan? Kita hitung udah berapa pangkatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 5 pangkat 6. Sama halnya dengan yang ini. Berarti kalau lebih mudah lagi, karena kalau yang bubutin kayak gini kan panjang ya. Jadi lebih mudah lagi, kalian bisa menjadi 5 pangkat 4 ditambah 2. Hasilnya sama-sama 5 pangkat 6. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, ini bentuknya pembagian. A pangkat M dibagi atau per A pangkat N. Sama. Syaratnya si A-nya harus sama. Kalau sama sudah sama, si pangkatnya kalian jadi negatif. Jadi A pangkat M dikurangi N. Atau dikurangi ya, bukan negatif, maksudnya dikurangi. Dengan catatannya si A-nya harus sama, si N-nya harus berbeda. Dengan si A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan M, N bilangannya harus bilangan bulat. Contohnya 3 pangkat 8 per 3 pangkat 2. Ini kan sama-sama ya, basisnya 3. Berarti pangkatnya bisa dikurangi. Jadinya 3 pangkat 8 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 5. Kita buktikan. Nih, 3 pangkat 8 berarti 3-nya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi atau per 3 pangkat 3. 1, 2, 3. Kita bagi. 3 bagi 3, 1. 3 lagi. 3 bagi 3, sama 1. 3
tambah 3 sama dengan 1. Nah, sisanya berapa ini? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 3 pangkat 5. Sama hasilnya dengan ini? Ya, sama. Kalau sifatnya eksponennya perkalian, berarti pangkatnya bisa ditambahkan. Kalau pembagian, pangkatnya bisa dikurangi. Kita naik ke sifat selanjutnya. Yang ketiga. Nah, kalau ini si dalam kurung A pangkat M pangkat N. Si pangkatnya dipangkatkan kembali. Kalau menemukan soal seperti ini, pangkatnya dikalikan saja. Langsung. Si A pangkat M dikali N. Dengan catatan si A-nya tidak boleh sama dengan 0. M dan N-nya bilangan bulat. Kalau pangkat dipangkatkan kembali, si pangkatnya tinggal dikalikan. Contohnya, dalam kurung 7 pangkat 3 pangkatkan 2. Nah, tadi apa? Pangkatnya bisa dikali. Berarti 7 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 7 pangkat 3 kali 2 berapa? 6. Betul. Buktikannya. Nih, berarti di dalam kurungnya kan si 7 pangkat 3 harus 2 kali ya. Berarti 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Dalam kurungnya 7 pangkat 3. Berarti 7-nya ada 3 kali. 7-nya dikali 1, 2, 3. Dikali lagi 7-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Coba kita keluarkan dalam kurungnya. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 pangkat 6. Sama halnya dengan yang tadi. Isinya sama-sama 7 pangkat 6. Karena ini kalau pakai menggunakan ini lebih panjang, kalian bisa menggunakan notasi yang ini atau sifat yang ketiga. Selanjutnya ke sifat yang keenam, di mana A dalam kurung A, B pangkat N. Nah, dalam kurungnya ada A sama B. Itu berarti si basisnya berbeda angkanya, 3 sama 5. Nah, kalau menemukan seperti ini, berarti kalau dikeluarkan si dalam kurungnya, dua-duanya A sama B-nya harus pangkatnya sama. Jadinya A pangkat N dikali B pangkat N. Dengan catatan si A sama B-nya tidak boleh sama dengan 0. N-nya adalah bilangan bulat. Contohnya, nih, 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan 5. Nih, kan basisnya berbeda ya, ini 5, ini 3. Kita keluarkan. Jadinya 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan 5. Selanjutnya, ingat konsep yang tadi. Kalau pangkat dipangkatkan kembali, pangkatnya bisa dikalikan. Berarti 2 kali 5 adalah 10. Berarti 5 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 berapa ya? 3 kali 5, 15. Berarti 3 pangkat 15. Oke, ini adalah tidak ada pembuktiannya. Karena sama halnya dengan ini akan panjang. Kita selanjutnya ke sifat yang kelima. Nah, sekarang itu adalah bentuknya pecahan. Sama halnya dengan sifat keempat, sifat kelima juga sama. Nih, dalam kurung A per B dan pangkat N. Kalau dalam kurungnya dibuka, dua-duanya yang A sama B pangkatnya harus sama. Dipangkatkannya N-nya harus sama. Berarti A pangkat N per B pangkat N. Dengan catatan A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. N-nya bilangan bulat. Contohnya, nih, 2 per 5 pangkat 3. Si dalam kurungnya dikeluarkan, berarti 2-nya harus pangkat 3 per 5-nya pangkat 3. Nih, 2-nya harus ada 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, benar. Nah, yang 5-nya harus ada 3. 1, 2, 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2,
8. 5 kali 5 adalah 25. 25 kali 5 adalah 125. Berarti hasilnya adalah 8/125. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen yang positif. Yang pertama, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambahkan. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau pangkat dipangkatkan kembali, pangkatnya dikalikan. Kalau A, B pangkat N berarti dalam kurungnya harus disamakan pangkatnya. Kalau dibuka dalam kurungnya dibuka berarti A-nya harus pangkat N dikali B pangkat N. Begitupun dengan sifat yang kelima. Selanjutnya adalah sifat yang kedua. Ada namanya bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Yang pertama, kalau kalian menemukan soalnya A pangkat 0, kalau angka berapapun dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Hasilnya tetap 1 dengan catatan si A-nya harus bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 sama pangkat 0 berarti tidak terdeteksi, tidak tahu. Nah, misalnya contohnya adalah 1 pangkat 0. Ini ada isinya tetap 1. Begitupun kalau 1000 dipangkatkan 0. Tetap isinya adalah 1. Ingat, angka berapapun dipangkatkan dengan 0, jawabannya tetap angka 1. Selanjutnya, sifat yang keduanya adalah A pangkat negatif N. Nah, kan tadi mah pangkatnya bilang bulat ya, tidak positif, bilang positif. Nah, kalau yang pangkatnya bilang negatif gimana? Nah, caranya kalau pangkatnya mau jadi bilang positif, kalian bisa mudah menjadi pecahan. Jadinya 1/A pangkat N. Si A pangkat N-nya tuh di bawah. Jadi 1/A pangkat N. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N-nya harus bilangan bulat. Selanjutnya yang ketiga ada sifat bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan berpangkat 0 sama pangkat negatif tuh hampir sama ya, sifat-sifatnya kayak bilangan positif, cuman bentuknya jadi pecahan. Nah, untuk yang pecahan pangkatnya negatif. Nah, bilangan berpangkat pecahan itu ada 1. Misalnya ini ada A pangkat M per N. Nah, kalau A pangkat M per N, si pangkatnya pecahan bisa diubah menjadi bentuk akar. Menjadi N akar dari A pangkat M. Nah, untuk sifat yang ini, kalian akan belajar lebih lanjut pada materi bentuk akar nanti ya. Nah, kalian sudah memahami sifat-sifat dari eksponen? Nah, untuk lebih memahami lagi, akan kasih contoh. Nah, contoh pertama di sini, lihat. Sederhanakanlah bentuk eksponen dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, soal tadi ya. Ingat, kalau perkalian pangkatnya adalah ditambah. Berarti ini adalah sifat yang pertama, berarti 2 pangkat 5 tambah 2 per 2 pangkat 2, sama ya. Nah, 5 tambah 3 berapa? 8, berarti 2 pangkat 8. Nah, kalau pembagian ini lihat, basisnya sama kan? Sama-sama 2, ini sama-sama 2. Berarti kalau pecahan pembagian kayak gini, pangkatnya bisa menjadi dikurangi. Berarti ini pakai sifat yang kedua. Berarti 2 pangkat 8 kurangi 2. Adalah isinya 8 kurangi 2 apa? 6. Berarti 2 pangkat 6. Berarti pada contoh pertama ini menggunakan 2 sifat. Sifat yang pertama sama sifat yang kedua. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Nah, sederhanakan bentuk eksponennya adalah X pangkat 1/3 dipangkatkan 2 dikali dalam kurung X pangkat 4/3. Berarti ini pangkatnya adalah bentuknya pecahan. Nah, sama dengan
Yang ini ada pangkat dipangkatkan kembali. Ingat, pangkat dipangkatkan kembali berarti pangkatnya dikali. 1 kali 2 berapa? 2 per 3 berarti X pangkat 2 per 3 kali X pangkat 4 per 3. Nah, ini pakai sifat yang ke berapa ya tadi tuh? 3. Nah, ini perkalian berarti bisa menggunakan sifat yang pertama, si pangkatnya. Karena basisnya sama-sama X, jadi pangkatnya bisa jadi bentuk ditambahkan. Berarti 2X pangkat 2 per 3 ditambah 4 per 3. Karena penyebutnya sama-sama 3, berarti tinggal ditambahin aja. 2 ditambah 4 berapa? 6. Berarti X pangkat 6 per 2. Bisa di 6 per 3-nya bisa disederhanakan lagi ya. Jadi berapa? 2. Berarti hasil akhirnya ada X pangkat 2. Sama yang nomor contoh 2 ini menggunakan dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat yang pertama itu sifat yang pertama sama sifat yang ketiga. Selanjutnya, Ibu ada contoh soalnya. Nah, soalnya adalah tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut harus yang dicarinya adalah nilai P-nya. Yang pertama adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3P. Yang keduanya B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Ini 3 V pangkat P sama dengan 27V pangkat T. Yang pertama yang A ya. Di sini 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat P. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa menyelesaikan yang sebelah kiri dulu. Pangkat dipangkatkan kembali, berarti pangkatnya dikali. Berarti 4 dikali 2. Di sini adalah 3 pangkat P. Nah, 4 kali 2 berapa isinya? 8 sama dengan 3 pangkat P. Nah, ini udah sama-sama 3 ya. Kita ambil yang atasnya. Yang pangkatnya berarti 8 sama dengan P. Nah, untuk yang A ini berarti P-nya adalah 8. Selanjutnya yang ke B. Yang B adalah B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, yang ini juga sama. Kita fokuskan dulu ke yang sebelah kiri. Nih, ini basisnya sama kan? Sama-sama B. Berarti pangkatnya bisa tambah. Betul. Ini berarti B pangkat P ditambah 5. Nah, sama dengan B pangkat 9. Karena untuk lebih mudah lagi, si B ini kan udah sama ya, kita lupakan dulu B-nya. Kita ambil yang berpangkatnya, yang ini pangkat ini sama pangkat yang ini. Di sini jadinya adalah P ditambah 5 sama dengan 9. Nah, gimana caranya si 5 ini jadi angka 0? Diapakan? Kedua ruas dikurangi 5. Berarti ini P ditambah 5 dikurangi 5. Betul. Sama dengan kalau yang kirinya
dikurangi 5 berarti yang kanan juga dikurangi 5. Berapa nih? Berarti di sini P. 5 kurangi 5 adalah 0. Sini 9 dikurangi 5 berapa? Ayo. Adalah 4. Jadi yang B ini nilai yang berapa nih? Nilai P-nya adalah 4. Coba kita buktikan. Kalau ini jadi 4, berarti B-nya ini 4 ya. 4 tambah 5 adalah 9. Sama. Berarti betul P-nya adalah 4. Sekarang yang ketiga nih, yang ini nih. Tadi ini udah ya, ini isinya 8, ini isinya 4. Nah, yang ketiga atau yang C adalah bentuknya dalam kurung 3 V. 3V pangkatnya P sama dengan 27 V pangkatnya 3. Nah, karena ini basisnya belum sama, ini 2, ini 3, ini 3, ini 27, berarti kita harus samakan dulu basisnya, yang 27 jadi 3. Berarti cari 3 pangkat berapa yang isinya 27. Berapa yo? Pangkat berapa? Ya, pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 V pangkat 3. Yang ini berarti di sini adalah 3 V pangkat P. Nah, ini lagi. Sama dengan. Nah, masih ingat dengan sifat yang ke 1, 2, 3, 4, keempat, yang dimana si A, B pangkat N. Nih, berarti kalau dalam kurungnya dibuka berarti si A-nya harus sama-sama pangkat N ya. Pangkat N ini juga harus pangkat N. Berarti dapat kita simpulkan kalau ini pangkatnya sama-sama N atau sama-sama 3, berarti kalau dalam kurung kan jadinya berapa? 3 V pangkat 3. Betul. Nih, kita udah sama-sama basisnya sama nih, 3V, ini 3V. Nah, tinggal P-nya. P sama dengan, ini pangkat berapa tadi? 3. Betul. P pangkat 3. Nah, udah ketahuan ini. Yang C-nya adalah, P-nya adalah 3. Kita ulas, yang A ini menggunakan rumus atau sifat yang keberapa? Sifat yang ketiga. Kalau pangkat dipangkatkan kembali, berarti pangkatnya dikali dengan catatan. Ada catatan enggak? A-nya harus tidak boleh sama dengan 0. Yang B, pakai sifat berapa ini? Ada berapa sifat? 1 ya. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya bisa ditambahkan. Betul. Dengan catatan si basisnya harus sama. Ini si basisnya sama ya. B, ini B. Berarti pangkatnya bisa ditambahkan. Dimana hasil P-nya adalah sama dengan 4. Yang ketiga juga sama. Basisnya harus disamakan dulu. Catatannya apa? Basisnya harus sama. Nah, dimana nilai akhirnya atau P-nya adalah sama dengan 3. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata atau pengucapan saya masih belibet. Mohon dimaafkan, dan tulisannya kalau misalnya kurang dimengerti boleh ditanyakan. Cukup sekian, nanti kita ke video selanjutnya, yaitu tentang bentuk akar.
Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.